Nah ini dari tadi produknya mahal-mahal. Iya loh, produk yang dipilih ini yang sangat eksklusif gitu loh. Udah teruji kualitasnya gitu. Iya. Kualitas websitenya maksudnya. Kualitas produk dan websitenya juga Iya, sih. iya, Jadi benar. mencerminkan ininya juga kan. Iya. Hai Elvet Squad, welcome back to Elvet Podcast, pastinya di segmen Ruang Kreatif. Balik lagi bareng aku Dania Ulfa, dan pastinya kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama... Dengan Randy, hai. Hai Mas Randy. Halo Dan. Ini mungkin opening yang sama juga, kita kayaknya udah lama ya nggak podcast bareng. Iya nih udah lama bang. Ya tapi akhir-akhir ini kayaknya kita sering ini ya, podcast berdua ya. Iya, oke. Ini loh Mas, aku tadi tuh lagi ngelihat ini kan, sosmed biasalah ya, kalau kita sebagai anak konten gitu kan. Terus kan biasanya kalau di sosmed itu kan ada iklan-iklan gitu kan, yang yang kayak buat kita untuk ngunjungin suatu website tertentu gitu kan. Ternyata Link ke websitenya gitu ya. iya, ternyata kalau dilihat-lihat itu nggak sih, website sekarang tuh makin bagus-bagus, makin dinamis gitu. Makin keren-keren semua sih ya. Jadi nggak cuma medsos, kan kalau misalnya kita lihat tuh website emang juga punya apa ya, peran penting lah untuk ningkatin awareness dan jangkau banyak audiens gitu. Yes, benar banget. Nah ini hari ini kita mau coba ini sih ya, react Iya, benar. website ya, beberapa website yang menurut kita keren banget. Yap. Jadi kita bisa bahas dari segi tampilannya, dari segi kontennya juga. Iya, gitu fitur-fiturnya dan Betul. lain-lain. Oke. Ya, kita mulai ya dengan website yang pertama. Nah ini kalau kita ngomongin website yang keren pasti salah satunya adalah websitenya Apple ya. Iya, Pasti ya. benar banget. Baru-baru ini lagi ngadain event itu ya, launching. Iya, launching iPhone 14 nih. Waduh. Oke. Ini bisa kita lihat di sini ya, websitenya Apple. Kalau dilihat dari depan sih sebenarnya cukup standar ya. Ada kita nampilin mereka nampilin produknya. Iya. Produk terbaru ini ada iPhone, terus ada AirPods dan lain-lain ya. Iya. Tapi dia nampilinnya cukup menarik sih. Simple tapi menarik gitu loh. Iya, dan juga nggak melewatkan kesan eksklusifnya gitu ya. Kan emang Apple juga produknya eksklusif juga ya. Iya. Nah yang sebenarnya yang lebih keren itu ketika kita masuk ke halaman produknya nih. Nah ini kalau kita klik tadi ya, lihat lebih lanjut ini tentang produknya. Nah kita bisa disajikan dengan tampilan UI website yang sangat menarik nih, karena dia memadukan kayak animasi gitu ya, dan Kayak semacam live view gitu ya dari iPhone-nya sendiri. iya, dan ini juga sangat intuitif gitu loh. Ketika kita nge-scroll, coba kamu scroll lagi ke bawah. Nah kan dia bisa kayak Oh iya, ada benar, efeknya gitu, efek benar. kayak kita Iya. nge-scroll terus munculnya Pergantian-pergantian dari scene dari page yang sebelumnya ke yang bawahnya gitu kan, kelihatannya sangat unik gitu loh. Nah kita bisa lihat-lihat. Salah satu mungkin yang juga menarik dari websitenya Apple itu kan dari copywritingnya. Iya, benar. Nah kalau kamu lihat tadi kan, kamu sebagai copywriter nih kelihatan gimana ya? Kelihatan unik aja sih dari ininya ya. Iya ya, lebih ke ini sih, modern high tech banget lah pokoknya. Nah juga dikombinasi sama animasi, terus ada video. Itu kayak ini ya, kalau kita sebagai audiens atau calon konsumen itu kayak ngerasain experience langsung lah kita buat ngelihat beberapa fitur-fiturnya kan ini ya, ada animasi-animasinya. Iya, dianimasikan gitu. Terus kadang kalau tadi ngomong soal copywritingnya itu juga biasanya tulisannya itu dianimasikan sesuai sama Pergerakan. nggak sesuai sama konteks yang disebutkan di situnya gitu. Headline-nya juga kayak membuat kita itu pingin langsung tertarik untuk membeli gitu maksudnya. Walaupun ya mahal juga. Iya, walaupun cukup pricey nih. Nah terus di sini juga ada button khusus ya, jadi langsung kayak call to action-nya gitu. Call to action. Untuk mau belinya, untuk pre-order ya, ini konteksnya iPhone baru bisa langsung pre-order. Ada buttonnya juga jelas gitu loh, jadi langsung diarahinnya ke sini untuk kalau misalkan mau pesen, mau beli, bisa langsung dengan mudah diarahkan ke page ini untuk ordernya.
Iya sih, bisa langsung pilih warna-warna. Varian ininya juga, storage dan lain-lainnya juga ya. Bisa langsung jelas lah kita kayaknya. Iya, jelas dan mudah lah intinya ya. Oke, selanjutnya selain Apple kita beralih ke nomor yang kedua, ada Gojek nih, Gojek. websitenya Gojek. Ini website anak bangsa Iya. yang salah satu yang cukup menarik perhatian banget gitu Versi lokal yang nggak kalah gitu ya sama Iya, yang benar versi benar benar. ini. Iya, karena menurutku tampilannya juga cukup dinamis ya. Itu di tampilan utamanya aja juga ini tuh sebenarnya video sih. Ada video-videonya. Jadi di tampilan utamanya tuh pakai konten video gitu yang ya semacam ads-nya gitu lah ya. Iya. Gitu. Terus juga icon-iconnya ini Bisa dianimasi juga ya. ala-ala motion, bisa gerak-gerak juga kayak gitu. Terus secara visual mungkin vibes-nya tuh minimalis, modern gitu kan. Dan sebenarnya yang mungkin sebagai biasanya yang bergelut di copywriting gitu juga menurutku ini copywritingnya atau dari sisi komunikasinya ya itu tuh bisa mesti pakai headline yang bahasanya tuh friendly banget gitu, kayak misalnya ini nih kayak kenalin Gojek si pembawa perubahan gitu kan. Terus juga misalnya mau jajan atau belanja di minimarket gampang, tinggal pesan dari aplikasi dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita tuh kerasa apa ya, sisi Kerasa casual gitu ya. casual benar-benar kayak gitu. Nggak terlalu kaku gitu kan ya. Bisa lebih engage lah sama Ya. audiens yang mungkin mau mengakses websitenya kan bisa sebagai konsumennya yang pengen tahu produk-produknya atau enggak sebagai mitra nih kan. Ini kalau dari fitur-fiturnya tuh lengkap nih, dari cara dari karir terus atau enggak ngelihat produk-produknya atau enggak blognya juga cukup aktif sih artikelnya dan lain-lain kayak gitu. Terus kalau misalnya kita lihat di fitur layanannya ya, produk-produknya ya seperti pada umumnya lah, maksudnya headline Gojek ini juga cukup yang seperti yang kita udah bahas tadi, engage ke audiens gitu kan. Sebenarnya mereka nampilin produk-produknya juga nggak yang gimana-gimana sih, simple aja, cuma bisa enak gitu loh dilihatnya. Iya. Ya sih, dan ini produknya juga dijabarin cukup jelas ya, dari transport, ada pembayarannya, terus ada GoFood ya. GoFood, GoMart, GoMed, hiburannya, GoTix dan lain sebagainya udah langsung jadi satu page gitu. Lengkap dan kita ngelihatnya juga gampang ya. Jadi kalau sesuai dengan ini. dan kalau misalnya mau pengen tahu lebih detail lah tentang salah satu dari produknya itu bisa langsung klik di know more dan lain-lain gitu. Oke, terus yang berikutnya ini adalah website dari salah satu produk minuman. Minuman air putih sebenarnya, cuman sangat Air apa mineral. ya? Air mineral yang premium gitu lah ya Iya, istilahnya. Itu terlihat ada sekali. Fiji Water kalau mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Nah, ini websitenya seperti ini. Jadi tampilannya ini sebenarnya simple juga sih, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, cuman kelihatannya apa ya, dari tampilan visual dari gambar-gambar yang dipakai itu kelihatan seger gitu loh. Iya. Apa ya, kan emang air putih ya, jadi kan kesannya harus yang seger gitu kan. Jadi di sini dia juga nampilin pemandangan-pemandangan kayak alam-alam gitu ya. Produknya ditampilin dia di sini juga jelas ya, ada bermacam-macam varian. Sebenarnya produknya air putih aja sih. Iya. Cuman beda kemasannya aja, ada yang besar, ada yang kecil kayak gitu. Nah, Iya, di bisa sini- langsung purchase di sini ya. Bisa langsung dibeli juga ya. Nah, di sini juga ada animasinya juga yang menarik juga sih. Mungkin Iya bisa sih. lihat di waternya. Nah, terus kalau misalnya kita mau lihat lebih detail nih tentang air Fiji ini, di sini juga ada page yang menjelaskan asal mulanya air Fiji ini tuh dari mana sih. Nah, tadi Oh, dari iya. awan dulu ya, tadi yang di atas ada dari awan, terus di atas Fiji, nah terus ada hutan-hutan. Nah, ini tampilannya kan dia menampilkan Iya, benar-benar gambar-gambar menarik yang banget. sangat indah gitu ya, pemandangan-pemandangan yang bagus. Nah, jadi kayak kita tahu bahwa ini air itu sumbernya dari alam yang benar-benar terjamin banget lah Iya, kualitasnya gitu, dan benar-benar seger banget. Kalau dilihat dari tampilan ini kan kelihatan ya, dari gunung-gunungnya, terus ini air-airnya. Iya sih, benar-benar. Di tampilan juga sebenarnya simple sih, cuman gambar, terus ada sedikit animasinya juga, terus ada tulisannya gitu lah. Tapi Iya. cara mengemasnya itu kelihatannya bagus gitu. Ya kurang lebih sih ya lainnya ya sama ya, kita juga bisa langsung beli, bisa lihat lebih detail tentang company-nya di About Us-nya juga ada.
lihat tentang VG ini seperti apa atau siapa gitu lah. Oke, yang next ini ada dari Niaga Hoster. Iya, Sebenarnya iya, cukup agak random ya, dari tadi ada yang dari teknologi ya, terus Iya. habis itu mineral water, sekarang web hosting gitu kan. Ini sebenarnya yang bikin aku awalnya nge-notice Niaga Hoster ini karena blognya itu kadang kalau misalnya nyari inspirasi materi-materi gitu kan, itu tuh langsung muncul gitu di pencarian Google search gitu kan. Iya, iya. Nah terus habis itu karena emang artikel blognya kan cukup masif banget dan bervariasi dari digital marketing, web hosting, SEO dan lain-lain kayak gitu. Cukup aktif di itunya ya, kayak bikin artikel-artikel gitu Iya, ya. aktif banget. Terus maksudnya bisa untuk bagi yang pemula sampai yang expert gitu. Jadi bisa untuk semua kalangan lah untuk membaca artikelnya itu gitu. Tapi kalau untuk dari websitenya sendiri ternyata sebenarnya ya cukup ini ya, rapi dan meskipun mayoritas sebenarnya hard sell sih untuk nampilin penawaran harga gitu kan untuk paket-paket hostingnya. Sebenarnya kalau dilihat juga tampilannya simple, cuma mungkin perpaduan antara font, warna, kayak gitu cara-cara nampilinnya. Kelihatan modern juga ya tampilannya. Dan ini sebenarnya mungkin sesuai sama targetnya mereka ya untuk para programmer atau website web developer dan lain-lain. Jadi langsung buat yang nyari web hosting gitu kan ngelihat ini kan langsung di ini kan pasti langsung butuh, kita tuh butuh sebagai web developer atau programmer langsung butuh ini kan paket layanannya itu apa aja. Informasi tentang ini. Iya langsung jadi disajikan langsung harga-harganya berbagai layanannya dari yang murah 9.000 per bulan ya kan sampai yang ratusan ribu gitu. Tapi ya balik lagi kita harus tahu ininya kan service-servicenya apa yang didapatkan dan lain-lain kayak gitu. Dan ini juga langsung ada fitur buat langsung purchase, jadi bisa dimudahkan lah bener-bener langsung tahu apa yang dibutuhkan kalau ngelihat websitenya Niaga Hoster ini. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari fitur blognya ya, itu benar-benar udah lengkap banget. Jadi ini tuh sebenarnya buat kita sebagai konsumen yang membutuhkan informasi tentang web hosting dan lain-lain, atau enggak buat content creator atau yang masih awam untuk belajar-belajar atau cari ide gitu, semuanya ada di sini. Pebisnis UMKM pun kalau misalnya mau tahu cara, gitu ya? Iya tips-tipsnya juga banyak sih di sini. Jadi nggak cuma informasi kayak misalnya website, web hosting itu apa atau domain itu apa, tapi juga tips-tips yang bisa dipakai lah untuk mengembangkan bisnis dan lainnya, kayak gitu. Saya beberapa kali juga nyari informasi dari sini sih. Ya? Karena emang lengkap juga ya kayaknya. Iya. Dari isi artikelnya sendiri juga cukup detail juga ya yang ditampilkan. Benar. Oke, yang berikutnya ini ada websitenya Tesla. Nah ini dari tadi produknya mahal-mahal. Iya loh, produk yang dipilih ini yang sangat eksklusif gitu loh. Udah teruji kualitasnya gitu. Kualitas websitenya maksudnya. Kualitas produk dan websitenya juga. Iya, jadi mencerminkan ininya juga kan. Iya. Nah Tesla ini yang kita tahu juga pasti sebuah brand untuk yang paling terkenal itu mobil ini ya, mobil listrik ya. Yep. Nah ini kalau kita lihat di tampilan awalnya ketika kita buka langsung to the point ya, jadi kita disajikan dengan produk-produk mobilnya mereka, ada model 3, terus model Y dan lain sebagainya. Selain ini ternyata mereka juga punya ini ya, punya solar panel nih ada. Iya benar-benar. Nah jadi memang mungkin lebih mendukung apa ya, concernnya mereka lebih ke lingkungan gitu kali benar, ya. Benar. Nah tampilannya juga sebenarnya cukup simple kalau waktu di depan, cuman ketika kita mungkin bisa lihat lebih detail ke salah satu produknya. Ya kalau kita lihat dari produk salah satu halaman produknya ya, di sini juga ditampilkan dengan detail spesifikasi dari mobilnya itu sendiri. Terus dari fitur-fitur yang ditawarkan juga ini juga ditampilkan dalamnya kayak gimana, terus juga ada fitur-fitur. Iya. Ada videonya juga ya? Iya, jadi dia dikombinasi sama gambar dan video, jadi lebih nggak boring gitu lah kalau kita lihat, kalau kita real. Bisa lihat langsung aslinya kayak gimana sih gitu ya. Nah ini juga kayak kemampuannya dia gitu segimana sih, performanya seperti apa kayak gitu ya. Jadi ketika dipakai itu nanti bisa seberapa jauh, seberapa cepat gitu kayak gitu. Nah design for efficiency.
Nah kan digabung dengan video juga jadi lebih menarik aja kita Mungkin ngelihatnya. kayak Apple tadi yang kita bisa secara nggak langsung ngerasain experience ini ya, naik Experience dari mobil ini. produknya. Iya. Nah di sini juga ada kalau fitur-fitur tertentu bisa ditampilin dengan infografis kayak gini ya. Nah jadi misalnya dia bisa travel sampai sejauh mana, ini juga ditampilin kayak ada peta, terus rute mobilnya bisa sampai segimana gitu. Ya sih. Jadi mungkin emang salah satu website yang baik itu kayak kita bisa tahu semua informasinya gitu ya, dalam sudah ada semua gitu lah. Dan udah nggak detail. dikemasnya juga harus bagus juga ya, harus kita yang baca itu juga nggak bisa kayak cuman disajiin tulisan semua gitu kan, nggak Iya, ini ya benar-benar. bosan juga kan kita bacanya. Di sini bisa ditampilin dengan cara-cara yang seperti tadi udah kita lihat ya, ada pakai di-combine. video, ada pakai infografis, animasi dan lain-lain. Jadi kelihatan ada button ini ya, order now itu di mana-mana. Iya benar-benar bisa langsung purchase di Langsung sini. beli Terus mobil online. Iya benar. Dan kebanyakan website yang tadi kita lihat juga ada itu ya, tombol help-nya tadi. Jadi kalau misalkan butuh tanya-tanya, butuh bantuan apa, bisa langsung Langsung klik. klik yang ada di situ. Oke, website terakhir ini ada marvel.com. Yang menarik dari Marvel ini apa ya? Mungkin karena emang ini ya, kayak perusahaan entertainment, movie kayak gitu-gitu ya. Jadi websitenya tuh full menampilkan foto, video, karakter-karakternya, komik-komiknya, semuanya gitu. Iya. Dari komik sampai ke film juga ya. Film, iya semuanya tuh ada infonya di sini. Jadi full visual gitu kan. Dan di sini juga karena emang sangat berkembang banget ya. Ini Iya. sudah internasional mendunia dan ya udah tahu sendiri lah ya. Semua Elford orang Scott. tahu sih kayaknya. Iya. Dan ini mereka juga ternyata kan punya beberapa mengembangkan di punya podcast, terus habis itu punya ada section fitur untuk merchandise. Jadi bisa langsung purchase juga di sini gitu. Ini kalau kita lihat websitenya ya sebenarnya lebih ke ya dinamis, dan ini nggak cuma nampilin semacam kayak list-list film, komik dan lain-lain, tapi kita juga sebagai mungkin kalian para apa ya sebutannya, Fans gitu ya, penggemar gitu. jadi untuk para penggemarnya tuh bisa langsung baca dari website ini gitu. Meskipun ya pasti berbayar lah ya. Berbayar ya, Iya. Kalau kayak gitu tuh selalu ada ini ya, mungkin headline promo misalnya save 50% untuk Diskon-diskon khusus gitu iya ya. sebulan pertama kayak gitu. Jadi membuat kita tuh ingin ngelakuin apa ya, ingin langsung purchase gitu lah. Iya. Ini kayak subscription gitu Iya, ya, subscription sih. langganan. Iya. Ini juga ditampilin harga langganannya juga ya. Jadi bisa langsung tahu kalau siapa tahu pengen berlangganan. Iya, dari $9 per bulan. Mm-mm. Nah, sebenarnya kita ini selain mereaction website-website yang menurut kita mungkin oke, ini kan pasti ya bukan yang website-website lain juga pasti ada yang lebih oke lagi sih. Maksudnya ini kan Ya, ini salah satu yang menurut kita aja. iya, sih. nah ini juga bisa jadi ide kalian sih sebagai mungkin para brand owner yang lihat video ini untuk meningkatkan performa atau brand reputation. Nah, tadi ngomongin soal brand reputation juga, kita dari Velvet juga pernah membuat ya konten tentang Ya, benar. brand reputation yang ada di Instagram. Nih, kayak gini nih. Kayak gini ya. Jadi ada beberapa apa ya istilahnya, kayak poin-poin Indikator ya tentang untuk mengukur brand benar. reputation kalian seperti itu. Nah, kalau misalkan mau baca-baca lebih lanjut bisa Langsung klik link yang ada di deskripsi. iya, atau enggak langsung ke Instagram kita aja, Instagramnya, elevatebrading.id. Sekalian follow juga ya guys. Yep. Ya, dari beberapa indikator brand reputation yang tadi, jadi kita membahas bahwa website jadi salah satu hal yang cukup penting gitu ya buat Benar. dalam sebuah brand untuk meningkatkan citra, meningkatkan reputasi dari sebuah brand. Nah, selain itu juga punya website ada beberapa manfaatnya juga ya. Yap. Misalnya dengan bisa memperkenalkan profil perusahaan kita. Jadi bisa melalui website kita ada perkenalan profilnya, terus bisa meningkatkan kredibilitas brand. Nah, kalau brand kita punya website kan pasti kelihatan lebih ini ya, Terpercaya. meyakinkan gitu Benar, juga ya. benar. Nah, terus juga bisa memperluas market seperti itu.
Selain itu juga bisa meningkatkan kualitas layanan ya. Kan biasanya kalau di website kita bisa nge-breakdown semua layanan-layanan kita gitu kan. Didukung sama mungkin foto, terus habis itu detail-detailnya dan lain-lain. Nah, itu juga nggak bisa kita lakukan di sosmed ya. Iya, benar. Terus juga bisa sebagai media promosi dan katalog produk. Jadi bisa nampilin semua katalog-katalog produk kita, produk knowledge dan lain sebagainya. Dan juga pasti kalau misalnya kita maintain performa website dengan baik ya, itu juga bisa mendatangkan traffic dan meningkatkan profit perusahaan juga. pastinya. Yep, Kayak gitu. Jadi ya website ini salah satu hal yang penting banget lah ya untuk brand kita. Kayak gitu. Oke, kalau gitu thank you Mas Randy udah nemenin kali ini. Kita udah bahas banyak hal lah untuk reaction dan juga sedikit insight tentang brand reputation ya kan. Ya semoga bermanfaat lah buat kalian Elevate Squad yang mungkin juga sedang mengembangkan suatu brand ya kan. Ya gitu, yang pasti website adalah salah satu hal yang penting lah untuk kalian jaga performanya kayak gitu. Ya, dan mungkin bisa ambil comot-comot sedikit dari website yang tadi udah kita bahas ya, Oh, fitur-fiturnya atau mungkin dari tampilannya juga kayak gitu. Oke, thank you guys, see you on next podcast, bye-bye. Bye-bye. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!